Baiklah, untuk materi kali ini, kelanjutan dari materi sebelumnya, di mana sebelumnya kita bahas terkait routing statik, terkait materinya, terkait bagaimana cara kita melakukan pengiriman data menggunakan routing statik. Nah, kali ini yang akan kita bahas selanjutnya itu lebih ke pengiriman data menggunakan routing dinamik. Jadi kalau kemarin statik itu kita yang mengatur sendiri antara jalur dari pengirim ke penerima, tapi kalau kita menggunakan routing dinamik, di sini kita lebih simpel karena pemilihan jalur terbaiknya akan dipilih melalui pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh si router terkait bagaimana jalur yang akan dilalui, mana jalur terbaiknya, dan seperti apa cara mengirimnya. Nah, itu nanti dilakukan secara otomatis oleh si router. Baiklah, untuk selanjutnya kita lanjutkan untuk materi dasarnya terlebih dahulu. Jadi untuk pengertian dasarnya, apa itu routing dinamis? Routing dinamis adalah router yang memiliki kemampuan untuk membuat tabel routing secara otomatis berdasarkan lalu lintas jaringan dan router yang terhubung. Nah, jadi nanti di dalam topologi jaringan, si router akan secara otomatis mencari atau membuat tabel routing, mencari jalur terbaiknya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jadi kalau semisal ada beberapa jalur yang berbeda dalam sebuah jaringan, itu akan ditimbang mana jalur yang terbaik menuju tujuannya. Nah, untuk routing dinamis sendiri memang lebih simpel atau lebih mudah dibanding routing statis. Karena apabila dalam satu jalur itu putus, dia bisa berpindah ke jalur yang lain secara otomatis juga. Tidak harus dilakukan setting ulang. Jadi tidak harus melakukan setting ulang, tapi secara otomatis dia bisa lanjut atau bukan lanjut ya, lebih spesifikasinya mungkin lebih dia akan mempertimbangkan jalur yang terbaik dan berpindah ke jalur tersebut. Seperti itu untuk routing dinamik. Nah, untuk selanjutnya di sini sama routing dinamik itu dia memiliki lebih dari satu rute. Jadi beda dengan statik. Kalau statik hanya ada satu rute. Tapi kalau kita menggunakan routing dinamik, di sini bisa lebih dari satu rute. Dan secara otomatis dia pindah antara satu rute dengan rute yang lain dengan memiliki beberapa pertimbangan. Nah, contohnya di sini si komputernya Sam, dia akan mengirimkan ke komputernya si Red. Nah, di situ ada beberapa router di tengahnya. Yang pertama contoh melalui jalur yang ke atas terlebih dahulu, selanjutnya ke bawah, baru ke kirim ke Red. Nah, apabila ini putus, dalam jalur ini putus, dia akan secara otomatis berpindah ke jalur yang lain dan bisa dilalui dengan baik. Contohnya, dia akan berpindah ke arah bawah. Nah, di sini antar router bisa langsung berpindah secara otomatis tanpa kita melakukan konfigurasi ulang terhadap router-router yang terhubung di dalam jaringan tersebut. Nah, apa saja pertimbangan dari si router itu untuk melakukan atau memilih jalur yang dapat dilalui? Jadi biasanya di sini untuk routing dinamik dia memiliki dua pertimbangan tersendiri. Jadi ada dua pertimbangan tersendiri tergantung routing yang akan kita gunakan. Nah, contohnya yang pertama menggunakan pertimbangan berupa matriks. Dan yang selanjutnya pertimbangan yang dilakukan berupa administrative distance. Jadi ada dua tipe pertimbangan di dalam pemilihan jalur terbaik di dalam sebuah jaringan menggunakan routing dinamik. Untuk yang pertama di sini menggunakan matriks atau matriks. Nah, untuk matriks sendiri di sini dia akan memberikan nilai atau memiliki nilai
Nah, nilai yang digunakan untuk apa? Untuk mencapai suatu jaringan yang dituju. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini, semakin kecil nilai metrik, maka akan memiliki jalur yang semakin baik. Nah, biasanya untuk metrik di dalam jaringan itu ada dua pertimbangan untuk menentukan nilai dari matriksnya. Nah, apa saja pertimbangan itu? Yang pertama adalah hop count. Jadi di sini dia akan menghitung jumlah router yang harus dilewati paket dari si pengirim menuju penerima. Jadi untuk setiap routernya ada nilainya. Kalau semisal di situ ada banyak router yang dilalui, berarti nilai metriknya juga akan semakin tinggi. Seperti itu. Dan selanjutnya di sini adalah bandwidth. Jadi di sini menghitung akumulasi bandwidth tertingginya. Jadi di dalam sebuah jaringan itu bandwidthnya seperti apa? Kalau bandwidthnya semakin baik, otomatis nilai metriknya juga semakin kecil. Tapi kalau semisal di dalam sebuah jaringan tersebut, jalur yang dilalui bandwidth-nya semakin kecil, dan pengiriman datanya juga besar, maka nilai matriksnya akan semakin besar. Nah, seperti itu. Itu pertimbangan untuk menentukan nilai dari matriksnya. Nah, saya ulang lagi, semakin kecil nilai matriksnya, maka jalurnya akan semakin baik. Jadi dia untuk referensi, untuk memilih jalur terbaiknya itu berdasarkan nilai matriks terkecil. Nah, untuk contoh penggunaan matriksnya seperti ini. Ada sebuah jaringan yang sama seperti tadi. Si Sam akan mengirimkan ke si Red. Nah, bagaimana cara pengirimannya? Jadi yang pertama langsung itu memiliki matriks 15 contohnya. Nah, yang selanjutnya dia ke atas terlebih dahulu. Dia memiliki matriks 10. Dan setelah ke atas dia kan belum sampai tujuannya, maka harus diteruskan ke bagian bawah. Nah, pada saat dia dari router atas ke bagian router bawah, dia memiliki matriks 10. Nah, pertanyaannya, jalur mana yang akan dilalui? Jadi contohnya di sini apabila dia menggunakan jalur yang langsung, berarti matriksnya 15. Tetapi apabila dia menggunakan jalur memutar melalui atas, router yang di atas baru yang ke bawah, itu akan memiliki matriks 10 dan 10. Jadi totalnya matrik adalah 20. Berarti matriks yang paling kecil adalah matrik 15. Maka dia akan memilih jalur yang mana? Nah, jalur yang ini. Karena dia memiliki matriks yang paling kecil. Nah, bagaimana kalau semisal di dalam jaringan ini dia putus atau tidak bisa digunakan? Dia akan secara otomatis berpindah ke jalur yang lain. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini adalah administrative distance atau biasanya disingkat dengan AD. Nah, di sini sama seperti matriks, apabila nilai AD-nya semakin rendah, maka kualitas jalurnya akan semakin baik. Tetapi, untuk metode menentukan jalur terbaiknya atau nilai dari AD-nya, itu berbeda dengan matriks. Kalau matriks yang tadi, dia menggunakan hop count dan bandwidth. Jadi itu sebagai referensi untuk menentukan nilai dari matriks. Tetapi kalau AD di sini dia memiliki referensi berdasarkan routing protokolnya. Jadi di situ kan ada contoh-contohnya untuk yang routing dinamik itu ada RIP, ada IGRP, ada OSPF dan lain sebagainya. Setiap routing protokol itu memiliki nilai administrative distance atau AD yang berbeda. Jadi untuk pertimbangannya nanti dilihat dari nilai AD masing-masing protokol. Langsung saja untuk mempermudah
penjelasannya. Di sini ada topologi untuk jaringannya. Jadi contohnya di sini router 1 dia akan mengirimkan paket data menuju router 6. Nah, di sini ada dua jalur. Jalur yang pertama dia melalui router 2 ke atas, melalui router 4 dan router 6. Nah, apabila dia menggunakan jalur yang satunya, ya jalur yang lewat bawah, itu melalui router 3, selanjutnya masuk ke router 5. Dan yang terakhir masuk ke router 6. Nah, contohnya di sini di dalam pengiriman data melalui jalur yang ada router 1 menuju router 2, dia menggunakan routing protokol OSPF dengan nilai AD administrative distance adalah 110. Dan selanjutnya di sini antara router 2 dan router 4 di sini dia menggunakan routing protokol EIGRP dengan nilai AD adalah 170. Lalu yang terakhir, di sini antara router 4 dan router 6 dia menggunakan OSPF kembali dengan nilai AD adalah 110. Itu yang digunakan di jalur atas. Dan yang di jalur bawah di sini antara router 1 dan router 3 dia menggunakan OSPF juga dengan nilai AD adalah 110. Dan antara router 3 ke router 5 di sini dia menggunakan routing protokol RIP dengan nilai AD 120. Dan selanjutnya dari router 5 menuju ke router 6 dia menggunakan routing protokol OSPF dengan nilai AD 110. Nah, selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh si router itu? Dia akan menentukan administrative distance mana yang paling rendah, nilai AD mana yang paling rendah. Nah, sebagai gambaran lebih jelasnya, kita lihat dari jalur yang atas. Apabila jalur yang atas kita jumlahkan, maka hasilnya seperti ini. Dengan nilai total AD adalah 390. Dan apabila kita menggunakan jalur bawah, yang akan kita gunakan itu memiliki total AD yaitu 110 ditambah 120 dan ditambah 110, totalnya adalah 340. Lalu kita bandingkan AD mana yang terendah? AD yang terendah adalah menggunakan jaringan bawah dengan total AD 340. Maka secara otomatis si router-router yang terhubung ini dia sudah memiliki jalur yang terbaik. Lewat mana? Apakah lewat atas? Tidak, karena dia menggunakan atau memiliki AD yang besar. Nah, apakah kita menggunakan yang bawah? Benar sekali. Karena di situ kita memiliki nilai AD yang rendah dibandingkan dengan nilai AD jalur yang atas. Nah, sebagai datanya atau sebagai referensinya untuk menentukan default distance-nya atau menentukan nilai administrative distance-nya, silakan bisa dilihat pada tampilan ini. Jadi setiap routing protokol memiliki AD masing-masing. Nah, di sini yang perlu disoroti adalah static route. Static route karena dia harus melalui jalur tersebut, maka di situ nilai AD-nya memiliki AD yang paling rendah. Karena secara logika hanya ada satu jalur dan mau tidak mau jalur itu harus dilewati. Maka nilai AD-nya itu akan memiliki nilai yang paling rendah. Jadi secara otomatis dia akan memilih jalur tersebut. Jadi selanjutnya ini adalah contoh dari routing dinamik. Jadi yang pertama di sini ada RIP. RIP itu ada beberapa versi, yang biasanya adalah versi 1 dan versi 2. Tapi apabila kita menggunakan IP versi 6, itu dia menggunakan RIP juga, tetapi RIP NG, Next Generation.
Nah, selanjutnya ada IGRP. Di sini IGRP juga ada dua varian, menggunakan IP versi 4 dan ada IP versi 6. Untuk OSPF juga sama, ada IP versi 4 dan IP versi 6. Dan yang terakhir adalah BGP, di mana BGP ini akan menghubungkan antara routing dinamik satu dengan routing dinamik yang lain, atau routing satu dengan routing yang lain. Contohnya di situ ada satu jaringan RIP yang akan terhubung ke jaringan IGRP. Nah, bagaimana untuk cara menghubungkan antara dua routing protokol yang berbeda? Itu menggunakan yang namanya routing protokol BGP. Seperti itu. Nah, ini untuk kelebihan routing dinamis. Yang pertama, proses konfigurasi jaringan lebih cepat. Jadi untuk konfigurasinya memang lebih cepat. Nanti kita praktekkan untuk bagaimana cara kita konfigurasi routing dinamik. Lalu selanjutnya bisa digunakan untuk jaringan berskala besar. Nah, ini kebalikan dari routing statik. Kalau routing statik kita setting manual satu per satu dan itu lebih sulit atau lebih lama. Tapi kalau dia menggunakan routing dinamik, settingannya lebih simpel dibanding routing statik dan akan secara otomatis memindah jalur apabila di situ ada jalur yang paling baik sesuai dengan nilai AD dan matriksnya. Yang selanjutnya, jika ada jalur yang rusak, tetap aman karena bisa berpindah dari satu jalur ke jalur yang lain. Dan yang terakhir di sini, jalur ditentukan secara otomatis oleh sistem. Jadi bukan oleh orangnya atau oleh adminnya. Tapi di sini akan diatur secara otomatis oleh si sistem. Melalui apa? Melalui tadi ada metrik, ada administratif distance. Nah, sekarang kekurangan dari routing dinamis apa saja? Yang pertama, bandwidth yang digunakan lebih besar karena dia harus melalui jalur A, setelah itu pindah ke jalur B, dan seterusnya untuk menentukan jalur terbaiknya. Dan itu akan menguras bandwidth yang digunakan dalam jaringan tersebut. Yang selanjutnya, jalur yang bisa menentukan adalah sistem bukan administrator. Nah, ini berbeda, terbalik dengan si routing statik. Kalau routing statik itu full dipegang oleh administrator, tetapi kalau dinamik di sini full dipegang oleh sistem melalui tadi matrix dan administratif distance, tergantung routing protokol yang digunakan. Nah, di sini membutuhkan RAM yang lebih besar untuk menentukan jalur terbaiknya. Jadi, untuk menentukan jalur terbaiknya di sini akan menguras energi atau menguras dari source dari si routernya. Karena dia akan memilih beberapa jalur yang ada atau beberapa jalur yang terhubung menuju tujuannya melalui AD dan matrix tadi. Nah, untuk melakukan perbandingan tersebut otomatis akan menguras yang namanya RAM. Selanjutnya selain RAM juga akan menguras prosesor juga. Jadi kinerja dari perangkat-perangkat yang ada di situ itu jadi lebih berat dibanding kita menggunakan routing statik. Seperti itu. Nah, demikian untuk materi kali ini. Jadi untuk materi kali ini full membahas terkait routing dinamik.